atas kayu salib. Menerima kutuk itu di salib supaya apa? Berkat Abraham itu sampai kepada seluruh bangsa atau sampai kepada bangsa-bangsa lain. Dan oleh iman kita percaya kepada Dia, berkat itu sampai. Jadi kita terus ada di hadapan hadirat Tuhan, haleluya. Dan kita mau belajar akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu satu kekuatan kebenaran Allah yang menuntun saya dan saudara untuk boleh memahami apa maksud Allah bagi saya dan saudara atas pergumulan hidup ini di tengah situasi tantangan, beban dan persoalan yang ada. Hanya dengan firman Allah saya dan saudara boleh menemukan jawaban yang pasti di sana. Sosok sang pribadi yang bisa menemukan dan menyelamatkan, yang satu-satunya, Dialah Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat dunia. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, saat ini kami kembali di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Kami telah masuk dalam satu pesta iman. Kami telah masuk dalam satu pujian sorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Karena Engkau layak disembah, Engkau layak dimuliakan Tuhan kami. Haleluya. Engkau yang rela turun menjadi hamba sejajar dengan manusia, Yesus Kristus Tuhan, untuk bisa dapat menolong dunia ini, untuk bisa menyelamatkan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami ada di Rai Jua ini. Kami sebagai tim yang ada, kami bukan lebih baik ya Allah, tapi kami datang diutus oleh Tuhan untuk sama-sama menjadi orang yang membawa berkat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa oleh semua ini Tuhan sedang menyatakan lawatan-Mu yang khusus spesial bagi Rai Jua ini, bagi semua hamba-hamba di sini, semua anak-anak Tuhan, untuk kami boleh meyakini bahwa Dialah Yesus Tuhan Sang Juru Selamat dunia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, mari bekerjalah secara luar biasa di tempat ini dan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Kami tidak izinkan segala kuasa lain bekerja, kuasa iblis apapun kekuatannya, kami ikat, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan meliputi kami. Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Roh Kudus bekerja dengan ajaib. Biarlah masing-masing merasakan kekuatan kuasa Roh Kudus, merasakan bagaimana Allah bekerja dengan ajaib. Kenapa firman Allah terjadi bagi semua. Biarlah kami menikmati lawatan dan hadirat Tuhan. Terima kasih. Mari Tuhan berfirman-Nya, karena kami sudah siap mendengarnya. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, kita pada malam KPI atau ibadah kebaktian, ibadah atau ibadah penyegaran iman atau kebaktian penyegaran iman. Malam yang pertama ini kita belajar firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Sudah dapat toh? Kita baca, saya ayat yang ganjil, Bapak-Bapak Saudara semua, ayat yang genap. Dari saya, Abraham dipanggil Allah, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Saudara kekasih Tuhan, tadi sudah kenal orang Alo saya. Nama saya Obed Malekaya, orang Alo. Kalau ciri-ciri orang Alo itu apa? Kemarin saya di KPI beberapa tempat orang ciri-ciri, saya sempat kasih. Ciri-ciri orang Alo apa? Namun keriting. Terus yang kedua? Kita manis. Haleluya. Saudara namun keriting kita manis. Tapi saya kurang mungkin saya biasa semen. Tapi kemudian saya coba rambut putih karena saya mau ikut apa Pak Jokowi omong. Kalau rambut putih saya berkampanye politik. Rambut putih itu nanti di tahun 2024 dia akan jadi satu tahun ya. Tidak. Saudara kekasih Tuhan. Makanya tadi saya sempat di atas perahu, bahkan kemarin di sana dong sebut sering panggil saya Opa. Saya berkata haleluya, saya bilang begitu. Sebut saya Opa, hati sakit lagi. Saudara kekasih Tuhan. Tadi saya bilang begini, ciri-ciri orang awal itu kalau mengenal dia itu rambut keriting, kulit hitam. Ya, ada yang karena supaya bikin senang di orang dia hitam manis. Karena dia masih sebut hitam. Betul, hitam manis. Haleluya. Saudara, ini satu hal yang sederhana dan saya katakan begini. Orang yang mau kenal dengan atau dekat dengan Tuhan, dia akan lebih dekat dan dia tahu ciri-ciri. Dia tahu dulu, maka dia akan semakin dekat dan dia semakin bisa tahu siapa itu Tuhan, siapa itu Allah, siapa itu Kristus Tuhan. Kalau orang yang tidak dekat, maka dia tidak akan tahu. Orang yang dekat dengan saya, dia tahu ciri-ciri saya. Rambut keriting, alor, bahkan hitam marege atau hitam manis. Akan tahu ini Obed Malekari. Tetapi kalau dalam jalan tidak bisa. Inilah kekasih Tuhan kita belajar daripada Abraham. Dia itu mendapat suatu pilihan Tuhan yang kemudian kita baca di sini bagaimana dia dekat dengan Tuhan. Dia semakin dekat dengan Tuhan, maka di sini lagi dikhususkan Tuhan. Sangat luar biasa, Pak Mama Saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya berikan tema di sini. Dipanggil untuk diberkati dan memberkati. Tadi saudara kasih Tuhan, kita dari tim Persekutuan Doa Immanuel Momere ini, saya di sana itu 99,sekian% itu orang sabu. Orang sabu. Kemudian yang orang awal itu hanya saya mungkin. Saya mungkin. Ada orang Rote juga. Kemudian juga ada dari Momere. Itu dari saudara kita dari Katolik. Di sana hanya tidak hadir di sini. Ini persekutuan doa, ini persekutuan bergerak di dalam dia strukturnya Klasis Flores di Kalvari Momere. Kemudian dia di dalam bergerak pelayanan itu Oikumene. Yang kita terus bergerak dan melayani. Dan kita terus bergerak dan melayani pergerakan dipanggil untuk menjadi diberkati dan menjadi berkat. Saudara dikasih Tuhan, kami datang tadi bukan lebih, tapi kami dipilih dipanggil Tuhan untuk boleh dapat sebuah berkat. Karena kami sudah diberkati. Saudara dikasih Tuhan, saya sampaikan sedikit. Yang saudara saya ini, mungkin kalau orang lihat sepintas, orang ini siapa? Umumnya pekerjaan mereka adalah sebagai pedagang-pedagang hebat di Momere. Orang-orang yang hebat. Saya katakan hebat oleh karena apa? Pendeta kita di Gimit Kalvari Momere kadang-kadang heran.
Orang-orang seperti ini bahkan juga sebagai pelayan-pelayan toko usaha-usaha dagang yang begini, tapi dia punya pemberian kepada Tuhan, dia tidak hitung-hitung. Dia merasa bahwa dia diberkati, maka dia dipanggil untuk memberkati. Ini satu hal yang saya temukan. Saya sampai sempat mencucurkan air mata. Oleh karena apa? Saya nikah dengan istri saya di Kupang, acara syukurannya di Momere. Saya baru kenal mereka waktu itu. Datang bergabung almarhum Om Ken waktu itu. Dan satu ketika ada pesta di acara itu, orang Alor yang paguyuban di sana maupun orang kebetulan istri saya itu campur orang Timur Amarasi juga ada di situ sini acara. Kemudian yang setelah acara itu berlangsung, tiba-tiba ada satu muncul sekitar 50-an sampai 100 meter, ada serombongan orang datang yang bawa antara orang-orang persekutuan doa. Ini yang saudara saya omongin, almarhum Om Ken. Saudara, apa yang kemudian mereka datang yang bawa pemberian. Istri saya sampai heran, siapa mereka? Saya bilang itulah orang-orang persekutuan doa, orang-orang sabu yang kemudian itulah dalam satu persekutuan. Mereka tahu bahwa mereka sudah diberkati, maka mereka memberkati. Mereka tidak pandang dari suku dan ras golongan mana, tapi mereka hidup dalam satu iman yang sungguh-sungguh. Abraham juga demikian. Dia merasa kasih karunia pilihan Tuhan yang tepat bagi dia, untuk kemudian dia harus keluar untuk menjadi berkat bagi seluruh dunia. Dan inilah Abraham yang kemudian sosok lewat dia itu janji akan diberikan kepada seluruh dunia, bahwa olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat, yaitu apa? Lewat Yesus Kristus Tuhan. Jadi tanpa Yesus Kristus atau lewat Abraham kemudian turun kepada Yesus Kristus, dunia tidak akan bisa menikmati berkat. Amin. Dunia tidak akan bisa menikmati berkat. Boleh orang klaim bahwa dia tanpa Kristus atau di luar Kristus, tidak iman kepada Kristus, dia diberkati. Betul, itu kasih karunia. Tapi yang kedua adalah saya katakan begini, kalau dia tanpa Kristus, dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Karena yang pemegang kunci ataupun yang menjadi jalan satu-satunya hanya Kristus Tuhan. Sehingga inilah Abraham tahu kepada suatu pribadi yang akan datang ke depan sana. Sehingga pada saat Allah berfirman kepada dia mau dengar akan suara itu. Dia mau taat akan firman ini. Maka dia apapun yang masih mengambang bagi dia, pandangan ke depan satu tempat, satu janji berkat itu yang masih bisa belum bisa dilihat. Tapi dia percaya bahwa ada sesuatu hal yang Tuhan mau buat bagi dia. Maka dia keluar daripada situasi kehidupan yang lampau untuk dia menuju kepada tempat yang dijanjikan oleh Tuhan, yang dia tidak tahu tempat itu. Tapi dia berjalan terus dengan suara Tuhan, dia terus melangkah dan dia berjalan. Ini yang kemudian, Bapak saudara kasih Tuhan, saudara kasih Tuhan hadir seperti ini dalam ibadah seperti ini, ibadah kebaktian seperti ini. Tidak orang bisa memiliki pilihan seperti ini. Orang masih hitung-hitung siapa yang berbicara, siapa ataupun ibadah mulai bagaimana. Tetapi orang yang ada di dalamnya, orang yang kemudian itu merupakan bagian daripada rencana Tuhan yang sudah dikhususkan bagi dia untuk melayani, untuk boleh menikmati berkat, untuk kemudian menjadi berkat. Abraham melihat ini nama sebelumnya Abraham, kemudian nama itu berubah karena iman dia. Abraham bapa segala orang yang percaya. Ini saudara kesatuan yang kemudian membawa dia untuk melihat kepada berkat Tuhan. Kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Bapak saudara kesatuan, kalau kita lihat usia 75 tahun secara fisik ya, untuk kesehatan, itu sudah usia yang sebenarnya dia sudah duduk penggang kaki untuk mungkin diurus oleh ibunya, sama saudara atau famili. Kalau usia 75 tahun. Tetapi Abraham melihat ini satu hal yang harus diubah. Kalau dia masih hidup dalam satu pandangan yang lama ataupun kehidupan yang lampau, ini generasi yang akan hancur, generasi yang tidak akan punya masa depan, generasi yang tidak bisa diselamatkan. Maka Allah melihat pribadi orang ini, Allah pilih dia, kemudian Allah membentuk suatu generasi yang kemudian generasi itu akan menjadi generasi yang tunduk pada hadirat Allah dan percaya kepada Kristus Tuhan. Inilah kemudian pilihan kepada Abraham. Dan Abraham ini saya melihat orang muda banyak, luar biasa di sini. Kalau misalnya di beberapa tempat dengan tim ini, kalau kita survei, kebanyakan yang datang itu minta maaf nenek-nenek baik-baik. Umur mungkin sama dengan Abraham kalau bisa lihat usia ini. Tapi saya lihat begini banyaknya orang-orang muda
Ini yang satu hal yang luar biasa. Dan saya bersyukur sosok seorang pribadi Bapak Pendeta Welen ini saya tidak kenal, hanya saya tahu cerita dari Om Son, Bapak Welen yang selalu membangun kiat-kiat pelayanan yang kami dengar untuk kami mau datang di sini. Itu yang saya lihat dan kemudian saya berjumpa. Walaupun hanya beberapa jam, tapi saya melihat seorang sosok yang telah dipilih Tuhan, dikhususkan Tuhan, dipanggil Tuhan dan diberkati, dan hambanya ini akan memberkati. Ini satu gerakan yang luar biasa. Ini cara Tuhan untuk supaya kita sama-sama diberkati. Untuk melihat kepada kasih kemuliaan Tuhan. Dan mau saudara kasih Tuhan. Jadi di sini satu hal yang Tuhan sedang buat kerjakan bagi saya dan saudara. Satu pilihan yang tidak semua orang bisa. Satu pilihan bagi saya dan saudara yang tidak semua orang bisa. Tidak semua orang dipilih. Tidak semua orang dipilih. Orang yang bisa seperti Abraham, yang bisa mengerti maksud Tuhan, maka dia akan jalan. Saudara kasih saya misalnya, orang kasih satu kepercayaan bagi saya, lupi di sana. Tapi saya lihat dulu. Maksudnya apa ke sana? Tempatnya sana bagaimana? Itu ke sana apa saya peroleh? Ini kan harus ada dulu dia punya perjanjian. Tapi Abraham tahu bahwa ini sosok pribadi Allah. Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Allah sang pemilik itu dan Allah itu yang datang ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Maka dia tunduk untuk melakukan itu. Dia jalan dan dia tetap berjalan di dalam panggilan dan kehendak. Maka dia membangun kehidupan dan persekutuan kalau kita bangun di sini. Dia tetap hidup mengandalkan Tuhan. Saya sering membawa contoh begini. Saya pakai ilmu matematika. Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah Tritunggal ya. Iya. Esa berarti satu ya, Bapak Pendeta? Iya. Satu ya. Iya, satu. Kalau Allah itu satu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Yesus yang datang ke dalam dunia itu satu. Berarti manusia berarti nol ke bawah, bro? Iya. Nah, coba sekarang ketemu pasang satu nol di depan. Ketemu punya cara kalau mau mengandalkan diri. Nol coba pasang di depan baru satu. Bacanya bagaimana? Kosong satu, bro. Yang tetap nampak adalah satu. Coba pasang nol lagi yang kedua. Kosong satu. Pasang nol sampai dengan yang ke-12 tetap yang nampak itu satu di atas segala-galanya. Nol manusia tidak ada arti kalau pasang diri hebat, sok-sok jago, atau bilang saya karena saya, tidak bisa. Tapi coba ketemu balik satu di depan, Allah di depan, Yesus di depan, Tuhan di depan. Coba pasang satu. Coba ikuti yang nol manusia di belakang. Pasang nol, bacanya berapa? 10. Coba pasang yang kedua. Pasang yang ke-12. Berapa? 1 triliun. Saya mengatakan kepada kita semua bahwa kalau andalkan Tuhan dan punya harapan pada Tuhan Kristus Sang Juru Selamat dunia, kita ada nilai berarti di mata Tuhan. Amin. 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 Sedang dari situ andalkan Tuhan. Abraham melihat ini, dia harus tunduk pada otoritas Tuhan, tunduk pada firman Allah, tunduk pada maksud Tuhan, berjalan terus melangkah, walaupun tentu dia tahu di sana sesuatu yang mungkin tidak bisa dia tahu, tetapi dia yakin imannya bahwa akan terjadi sesuatu, pengharapannya tidak ada bukti yang akan terjadi di sana. Maka itu dia andalkan Tuhan. Ini saya lihat banyak orang pejabat-pejabat yang kemudian hari-hari ini kita lihat banyak timbul sana sini korupsi, kita banggakan yang begitu hebat luar biasa, tiba-tiba kasus sana sini. Kenapa? Mulai andalkan sosok, andalkan diri, mengandalkan pribadinya, apa yang kemudian rapuh ini jatuh dan tidak bisa buat apa-apa. Ini contoh orang yang mengandalkan diri. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, maka dia hidupnya selalu akan terus dijaga dan berkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Juga kemudian yang berikut bahwa apa? Kita sering juga begini. Mau siapapun, mau pendeta atau siapapun hamba Tuhan, omong firman ataupun apapun para majelis segala macam, sering kita ini selalu merasa diri begini, merasa diri kita ini sudah sok-sok tahu, sudah sok-sok hebat. Ini yang persoalan masalah yang sering terjadi. Kalau di gereja kami tidak ada yang begitu, Pak. Saudara kasih Tuhan, ini akan saya kasih contoh begini ilustrasi. Saya percaya bahwa di sini tidak ada. Saya kasih contoh begini. Ada satu contoh ilustrasi. Ini Bapak Mama, ada orang soal di sini? Tidak ada orang soal, ada dia? Tidak ada. Ada di belakang. Ini contoh ilustrasi ya. Dan ini satu cerita betul nyata.
tahun 92 kebetulan saya juga terbelakangnya orang waktu itu masih kerja di konsultan pengawasan seluruh jalan di jembatan di TTS. Dan kebetulan bertepatan yang sama orang dari mahasiswa Undana buat ini buat program pemerintah bekerjasama untuk memberantas butuh. Jadi supaya pendekatan dengan orang Soe itu bisa dapat cepat dia bisa mengerti, makanya orang Soe itu terkenal dengan lemon toh, lemon, jeruk toh, lemon. Maka kemudian dia boleh tulis di sini. Dia tanya gambar ini buah lemon, dia tanya, mengerti? Dorang jawab ramai semua. Ini saya ingat itu di dekat Pohon Fatu, satu tempat. Mengerti Tuhan? Oke, dia mulai tulis JEJRUK. Tanya, mengerti? Dia tanya lagi, mengerti Tuhan? Oh, betul, mengerti Tuhan. Eja mulai JEJRU. Tanpa K, dibaca apa? Jeruk. Dorong bukan baca jeruk. Lemon Tuhan. Ulang lagi. JEJRU. Tanpa K dibaca lemon Tuhan. Karena apa? Di dalam dia punya ini sudah tertanam suatu budaya yang dipikir ini benar. Pendeta omong, hamba Tuhan omong sampai dia sudah tahu sosok ini tidak bisa. Tidak bisa begini. Harus tunduk. Abraham ini seseorang, kalau kita lihat sosoknya memang ditulis secara tidak lengkap tidak mendetak, tetapi dia pribadi yang punya kemampuan. Tapi dia tahu yang bicara ini sang pencipta, sang penjunan, Allah sang pencipta langit dan bumi, laut dan segala itu. Maka dia tunduk dan dia lakukan. Ini yang kemudian membuat dia menjadi berkat dan memberkati banyak orang, menjadi berkat. Diberkati dan menjadi berkat di tengah situasi yang ada. Yang berikut Bapak Mama Saudara kasih Tuhan. Kalau kita baca di sini ayat yang kedua itu ada berkat-berkatnya. Kalau tidak salah ada 7 berkat yang Tuhan berikan bagi Abraham. Yang kemudian berkat ini yang kemudian diberikan kepada seluruh dunia, termasuk kita di Sabu Rejua ini. Di Rejua ini dapat berkat ini. Jadi kalau orang Rejua atau Sabu bilang, oh itu berkat dari mana? Tidak bisa. Ini firman kemudian kita baca nanti kemudian bagian satu firman. Dia Yesus Tuhan yang rela ditebus di atas kayu salib. Itulah yang kemudian berkat Abraham ini sampai kepada seluruh bangsa. Indonesia, NTT, Flores, semua dan seterusnya sampai dengan Sabu, Seba dan Rejua ini. Berkat ini datang, yaitu berkat Abraham ini yang kita baca kalau ayat yang kedua. Itu berkat itu datang. Coba satu orang baca di dalam kitab Galatia 3 ayat 13-14. 3 ayat 13-14. Galatia 3:13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, maka di mana saya sering khotbah bahkan di YouTube juga saya sering katakan, kalau tanpa dia Yesus Tuhan, berkat Abraham itu yang tadi sekitar lebih kurang 7 yang berkat besar itu tidak akan sampai kepada bangsa-bangsa lain termasuk Indonesia, termasuk agama apapun dia tidak bisa mengklaim. Karena ini berkat yang Tuhan berikan, yang Tuhan khususkan, yang Tuhan sampaikan lewat Abraham yang kemudian datang. Yesus menyempurnakan itu lewat dia harus dikutuk di atas kayu salib. Menerima kutuk itu di salib supaya apa? Berkat Abraham ini sampai kepada seluruh bangsa atau sampai kepada bangsa-bangsa lain. Dan oleh iman kita percaya kepada dia, berkat itu sampai. Jadi ketemu sukses, berhasil. Misalnya saya temukan di Seba banyak anak-anak yang anak-anak berhasil orang tuanya hanya iris tua. Tetapi kemudian sukses, perguruan tinggi, ada yang berhasil dan lain sebagainya. Itu satu hal contoh yang kemudian harus disadari bahwa kalau tanpa Tuhan memberkati benar kita bekerja, tapi kalau tanpa Tuhan yang memberkati dengan berkat ini yang
yang tadi kaitan dengan Yesus yang disalibkan itu, yang telah menebus itu supaya kutuk-kutuk yang tadi kemudian berentetan dari Abraham sampai kemudian zaman Yesus harus datang dan Allah turun untuk menjadi manusia, untuk menebus, maka tidak akan bisa sampai. Inilah kemudian yang kita nikmati. Ini suatu hal yang luar biasa, Bapak Saudara kasih Tuhan. Bapak Saudara kasih Tuhan. Ini yang Abraham benar dia melihat bahwa sesuatu hal yang luar biasa, jadi dia harus berjalan terus untuk melangkah sampai dia menikmati dan benar-benar inilah kenyataannya. Bapak Saudara kasih Tuhan. Kalau Pak Mama lihat saya yang saat ini, yang rambut putih, yang tadi 3 orang awal, kalau sepintas orang lihat sampai sejauh ini, saya minta maaf, saya bukan tunjukkan diri ya, tapi ini untuk menjadi suatu gambaran dekat dengan Tuhan buat. Saya punya bapak meninggal waktu saya SD kelas 2. Setelah itu apa yang kemudian? Mama saya itu harus menjadi orang pelayan, membantu di rumah-rumah orang, di rumah cuci pakaian. Kami 7 bersaudara. Salah satu sudah menjadi kontraktor dan melayani juga di Bogor. Saya ini kemudian. Tapi pada saat perjalanan waktu saya berpikir begini, apakah kemudian orang tua saya hanya meninggal sebagai seorang tukang kayu? Kemudian mama saya setelah itu harus pontang-panting menjadi orang bantu cuci pakaian sana sini. Apakah kemudian saya bisa sama seperti orang sekolah perguruan tinggi dan juga bekerja kemudian memiliki perusahaan konsultan? Saudara kasih pada satu titik saya berada dalam situasi ini, memiliki yang tadi saya bilang gelar pendidikan yang 3 ini. Yang kemudian setelah saya memiliki perusahaan dan berkat-berkat yang ada, istri dan kemudian saya betul-betul jatuh dan tunduk di sini dalam, dan saya harus mau mengakui bahwa hanya oleh karena Tuhanlah saya bisa sampai di saat ini. Jadi bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Ini satu hal yang terjadi. Saya bilang orang yang hanya iris tua, orang ini dia tidak bisa sampai bisa anak-anak sekolah perguruan tinggi bisa. Sejauh mana kita melihat panggilan ini untuk mensyukuri bahwa Tuhan itu punya rencana bagi saya. Yang penting jangan andalkan yang lain, andalkan Tuhan. Terus berjalan dengan Tuhan. Yang kemudian kita bangun yang saya sering dimana rajin gereja. Orang anggap dengan misalnya tidak bergereja hanya misalnya contoh ya, mudah-mudahan di sini tidak. Suami sering bilang, mama pergi gereja saja, bawa ini perpuluhan kasih ke gereja. Itu betul suami. Ini sering terjadi. Sebaliknya juga, ini tidak bisa. Orang yang terpanggil ataupun dipilih Tuhan ataupun sudah memperoleh berkat, dia akan tahu ini. Dia akan rajin ke gereja. Dia akan rajin ikut ibadah-ibadah pemuda dengan ibadah pemudanya, perempuan gini dengan perempuan gini, kaum bapak dengan kaum bapak. Satu persekutuan yang dibangun. Ini tanda bahwa apa? Dia seperti Abraham, andalkan Tuhan. Maka dia akan terus diberkati. Maka yang tadi saya bilang contoh, bahwa yang tadi hanya dengan orang yang gula sabu, tapi dia bisa sampai kepada mancanegara. Saudara bisa tahu, saya di mana beberapa tempat saya kasih tahu. Kalau saya ngomong di sini mungkin dia dari Sabu mana, mungkin bukan Sabu Rejo barangkali. Dengar Om Instagram di Bali. Ini dengar. Sudah dengar nama itu ya, Instagram di Bali ya. Kalau saudara ke Momere, pilih arah barat, dia punya toko itu lantai 5. Orang Cina kalah. Ini orang Sabu. Dia punya toko lantai 5. Sering dia sumbang itu gereja-gereja. Salah satu kemarin yang kita pelayanan itu di Sabu Timur ya. Itu dari sumbangan dia. Bangun itu gereja di sana, gereja gini di sana Maranatha ya. Kalau tidak salah itu salah satu contoh yang saya beri. Orangnya kemudian dia majelis dengan saya di gereja. Kemudian sampai dengan saya sudah mau majelis periode yang kelima ini, dia kemudian setelah keluar istrinya yang kami ke sana. Dia rasa bersyukur, dan saudara Kristus ini saya bukan untuk mengangkat-angkat, tapi saya omong supaya memberikan suatu spirit bagi iman bahwa dari hal ini waktu Tuhan pakai. Yang penting kita hargai itu Tuhan. Yang penting hargai itu salib Kristus, jangan anggap remeh. Saudara Kristus Tuhan, baru-baru kami sempat terharu sebelum majelis oleh karena apa? Tiba-tiba kita pertemuan sama pendeta kasih tahu bahwa ini Om Isa dari Bali, dia sumbang lagi jalan dari kita ke gereja arah ke Larantuka sekitar kilo 10-11 itu di pinggir jalan negara. Saudara Isa dari Bali ini sumbang kasih gereja Gemet Kalvari hibah lebih kurang 4.000
meter persegi tanah di Jalan Negara. Dia kasih sumpah untuk gereja, mau buat apa bangun di situ terserah. Saya beri untuk Tuhan karena dia tahu dia sudah diberkati oleh Tuhan, maka dia memberkati. Amin. Saudara, ini luar biasa. Dari hal yang kecil tadi saya bilang. Maka saudara, kita punya iman seperti Abraham ini sangat luar biasa. Di satu sisi ada hambatan, rintangan, di sini tidak menjadi beban persoalan. Yang penting saya terus setuju memandang kepada itu Allah Tuhan. Saya terus melangkah karena ada satu maksud besar yang Tuhan mau bagi saya dan saudara. Dia terus melangkah dan terus membangun semua ini. Tapi ingat di sini juga bahwa kisah di sini bahwa Abraham itu dia tidak mau makan itu berkat sendiri. Panggilan ini sendiri dia tidak mau. Dia bawa dengan istri dan juga bawa dengan anak. Dia belum punya anak ya. Sarah itu mandu. Kemudian dia bawa dengan sepupunya. Kemudian bawa dengan yang lain. Kadang-kadang ini tidak itu balik tuh. Suami kadang-kadang setelah misalnya dia sudah sukses dan segala macam, nanti saya sini dia minta maaf. Dia sudah sukses, sana sini dia lupa bilang dia istri, malah dia mau cari kaji yang kedua. Itu lupa istri, musuh-musuh kita lupa istri. Dia soalnya dia lihat lagi di sini, di sana lagi pakai rok mini di sini. Ini uang kan banyak di sini. Mau beli siapa saya bisa. Ini satu masalah persoalan. Saudara kekasih Tuhan, saya mau katakan kepada saudara bahwa tak kala saya dan saudara hidup seperti Abraham ini jadi panggil, dia terus datang, dia menikmati berkat, dia tidak mau makan sendiri, tapi dia tahu ada istri, ada anak-anak. Walaupun kalau melihat kekurangan istrinya itu adalah seorang yang mandul, toh. Yang zaman sekarang, apalagi ini masalah persoalan yang terjadi. Banyak yang terjadi itu adalah apa? Apalagi dilihat istri ini tidak pernah memberikan keturunan. Ini pasti dia sudah lepas. Tapi dia terus cerita terserah, kemudian satu ketika dia harus dengan gundiknya. Tapi yang saya mau katakan di sini bahwa dia tetap setia, terus menjadi berkat di tengah sekitar dia dan dia terus membawa melangkah ke sana. Ini yang kemudian terjadi. Saudara kasih Tuhan, ada satu cerita, satu ketika sudah berumah tangga, kemudian ini saya pakai orang halus, tapi orang sama yang tersinggung. Saya pakai orang halus. Tidak ada yang tersinggung, Pak. Baru satu ketika begini, istrinya ini pas ini mau reuni ini apa? Mau ini untuk ulah pernikahan. Untuk pernikahannya, untuk ini apa? Untuk ulang tahun pernikahan. Jadi mama tua Dora ini tunggu di bapak supaya pulang kantor. Bahwa mungkin kan dulu kan ketemu kan pakai apa? Kalau orang ini laki-laki dan nyokok waktu pacaran kasih aku bunga apa? Setangkai bunga mawar ya. Dia punya istri harapkan pas ini hari pernikahan ini dia punya suami datang nah pakai kayak film-film drama Korea pakai ini bunga kau taruh begini atau tuduh berlutut toh. Jadi ingat kenangan masa lalu. Tahu apa betul memang datang taruh begini, mungkin mau kasih bikin apa prank apa. Jadi kasih taruh begini. Dia mau betul kalau pasti suami datang, apalagi walaupun dia alur kritik kita mereka, tapi mau betul juga alur kritik juga. Dia sesambut ini, hatinya sudah berbunga-bunga karena bapak tua datang taruh di belakang begini toh. Salam. Datang ini mau betul bahwa ini saya hari pernikahan spesial ini. Datang tiba-tiba mau betul mengharapkan kemudian tinggal harapkan. Bapak Tuh bilang gini, ini ambil gini. Bapak Tuh pikir ini hari spesial. Tahu dia Bapak Tuh lihat begini bunga pepaya. Lu, Bapak maksud apa? Sudah ambil ini bunga pepaya ditumis di sana. Bapak Tuh kan sakit hati di sini, sakit di sini loh, sakit hati. Tapi saudara, ini hal yang sepele. Tapi pada akhirnya harus belajar untuk memusnah school. Apapun situasi kondisi tidak membuat untuk kita ini kasihnya hilang, ataupun kita punya hal berkat ini menjadi pudar. Ini yang harus dijaga. Jangan sampai masalah persoalan membuat kita akhirnya kita lupa orang sekitar, kita lupa akan yang lain, dan ini yang kemudian akan menjadi hambatan untuk kita menjadi berkat dan bisa memberkati banyak orang. Ini satu hal. Apalagi masalah yang tentang sakit hati. Saya sering pakai ilustrasi contoh begini. Ini juga ada satu cerita. Di sini alatannya berapa? Alatannya kata saya, ternyata saya temukan di sini. Kalau saya melihat orang bisa panggil saya di drama-drama itu kadang hanya acting. Orang sabu di sini umumnya itu sudah pakai tanah sudah turun temurun. Tanah itu sudah turun temurun ya, panggil saya. Kemarin saya datang sebutan ini, panggil saya bapak tanah, om tanah, opa tanah, usiwa.
Saya tanya sayang saya, berarti di sini sudah luar biasa orang sebut sayang, ini sudah sayang di sini. Ada satu cerita begini. Ada saya teman satu di Kupang Oibobo. Mudah-mudahan ada yang jangan kenal. Namanya Atana. Kita bisa panggil dia Atana. Dia kerja sama-sama dengan saya di konsultan. Satu ketika kami dua ukur itu bendungan Tilong di sana yang sebelum mau jadi itu bendungan kan kami harus ukur, survei. Jadi saya sempat lihat jam 12 siang, dia ada duduk ke murung begini, murung tongkat dagu begini. Setelah selesai sampai sore, malam dia datang di, saya lihat dia sedih terus murung dan kemudian ada air mata jatuh. Saya bilang begini, Tanya, ada apa? Dia bilang begini, ini kakak lihat di bawah bantal. Jadi dia sering terbuka, jadi saya terlihat di bawah bantal ini ada satu surat yang sudah sobek. Jadi saya ambil ini surat, saya baca di bagian yang terakhir ada begini. Ternyata itu dari dia punya calon nona dicinta sungguh-sungguh. Itu nonanya dari Sabu Mesara. Mudah-mudahan tidak ada Sabu Mesara di sini. Jadi itu dia punya nona begini. Atana minta maaf. Potong dong hubungan sampai di sini saja. Karena 2 minggu lagi saya sudah dilamar orang. Ini yang membuat Atana ini sakit hati di sini. Sakit di sini, saudara. Waktu itu saudara saya masih ingat ini TV ini masih TV hitam putih toh di sekitar Oisau hitam putih. Jadi Niki Adila itu kenal Niki Adila artis? Kenal, Eskunika. Oh betul. Dan Niki Adila seperti itu masih hidup cantik toh? Iya cantik. Cantik, seksi lagi. Jadi waktu dia tampil menyanyi di TV, saya ngomong sama Atana begini, Atana, itu dulu lihat Niki Adila sangat seksi lagi, cantik lagi. Dia bilang begini, omong kok putar balik. Tiba-tiba saudara, ada di Osao itu kan minta maaf nona rote cantik-cantik toh, pakai rok mini merah begini. Lewat di situ, saya bilang Atana, itu nona rote cantik. Dia omong kok saya putar balik. Karena ini sudah bermasalah dan di hati sini, hati sudah sakit. Cita-cita itu apa? Lagu cita-cita itu apa? Sakitnya di sini toh. Kalau kita yang di mana bilang apa? Sakitnya di semuanya. Karena ini saya harapkan sesuatu hal, tapi kemudian tidak jadi. Nona besar. Ini saudara hal. Kemudian apa yang kemudian membuat dia persoalan ini yang membuat dia sakit hati ini? Dia tidak lagi pandang kepada Yesus yang juru selamat, kepada Allah yang adalah pemilik hidup ini, tapi dia terjerumus kepada hal-hal yang lain. Dia terjun kepada dunia okultisme. Kemudian apa? Dia masuk ke tempat-tempat yang Kota Kupang yang dulu dengan tempat-tempat itu orang bilang karang, dempel, apa segala macam. Ini membuat hancur saudara. Berjumpa dengan dia, saya terus bangun dia dengan kebenaran firman, terus bercerita, terus membangun dia. Satu ketika dia di situ air mata dia jatuh dan kemudian dia mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Temukan Yesus Tuhan. Terus dia membangun persekutuan dengan Tuhan. Percaya dia akan ubah hidupmu menjadi luar biasa. Kemudian saudara Yesus Tuhan. Sampai usia umur dia 48 tahun baru dia ketemu jodoh yang Tuhan berikan bagi dia, Nona Sumba. Cantiknya luar biasa. Salah satu juga Nona itu pengusaha yang saya tidak sebut di Kota Kupang. Itu luar biasa. Tanda bahwa apa? Orang yang bermasalah dengan semua ini dan kemudian dia lihat masalah di tangan ini, dia tidak akan bisa menjadi berkat ataupun diberkati dan menjadi berkat. Tidak akan bisa kalau lu lihat ini masalah persoalan. Tantangan ini tidak akan bisa. Tapi kalau lu pandang itu Tuhan yang tadi bicara tentang salib, dia telah tebus pikul semua atasnya. Tercukuplah orang yang di kayu salib. Yesus rela memikul ini semua di kayu salib supaya apa? Berkat Abraham ini sampai kepada saya dan saudara. Dia tanggung itu semua, maka terkutuklah dia di atas kayu salib. Yesus rela untuk dia menerima kutuk ini yang penting. Umat manusia, ciptaan dia diselamatkan dan diberkati. Haleluya. Amin. Itu saya dan saudara. Ini yang Tuhan mau. Abraham melihat ini sesuatu dan dia terus melangkah untuk terus mau untuk cinta Tuhan Yesus selama-lamanya. Ini satu hal yang luar biasa. Ini yang kemudian panggilan untuk kita terus beriman, tetap teguh di dalam Tuhan. Jangan terombang-ambing dengan apapun. Jangan orang datang lain, jangan kemudian begini. Maaf. Di sini ada dari gereja lain ya? Di luar kami ada? Ada. Ada? Ada? Ada. Betel.
Tidak, kita gimmick semua di sini ya. Gimmick semua ya. Saya tidak paham itu semua, tapi saya mau bilang begini. Kita yang kemudian sudah begini, anak karena orang begini, di gimmick ini tidak ada Roh Kudus. Di gimmick ini liturginya suam-suam dan lain sebagainya. Saya mau katakan begini saudara, saya bilang ada Roh Kudus. Orang yang datang dari sana itu datang, dia mulai bilang begini bahwa seolah-olah dia adalah pemilik Roh Kudus. Berarti tidak, pemilik Roh Kudus itu adalah Tuhan Kristus Tuhan. Yesus Kristus. Buktinya saya ini saudara. Saya ini orang tipe orang dulu pendiam. Saya ini dulu orang yang paling benci persekutuan doa. Orang persekutuan doa kalau berdoa, saya sering ambil batu kerikil saya lempar begini. Saya kalau menyanyi gitar begini, saya bilang, saya pecah kelele. Tapi Tuhan tangkap saya untuk bergabung dengan wadah ini. Saya menemukan di situ betapa Yesus Tuhan itu sang juru selamat, satu-satunya. Tanpa Dia tidak akan bisa dunia ini. Makanya saya belajar di situ. Saya menemukan di situ sesuatu yang luar biasa. Saya ini orang dulu benci persekutuan doa. Tapi Tuhan tangkap dan kemudian saya datang dan bergabung dan terus melayani dan kemudian bergabung dengan. Saya sudah 31 tahun menjadi seorang yang melayani Tuhan lewat persekutuan doa. 10 tahun di Kota Kupang dan kemudian 21 tahun di PDI Emmanuel Momere. Luar biasa. Maka saudara jangan lupa identitas kita ini. Saya bilang gini tidak diberkati. Saya bilang gini tidak ada tidak. Gini ini mengalami pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Jadi kalau orang datang setelan dengan segala macam membangun opini-opini yang bilang ini yang contohnya kepada sakramen, itu tidak betul. Yang betul ada apa yang sudah kita alami. Itulah yang Tuhan pegang itu terus. Sampai mati, saya sering katakan di mana-mana, sampai mati pegang itu terus. Tidak menyelamatkan itu. Yang menyelamatkan itu hanya Tuhan. Amin. Dia yang menyelamatkan saya dan saudara. Sehingga jangan bawa itu semua kemudian orang seolah-olah membangkitkan diri kita. Ini dia yang tepat. Bukti saya bilang contoh saya pendiri. Mau masuk ini periode yang kelima untuk menjadi majelis sebenarnya secara aturan tidak bisa lagi berbeda ya. 2 periode. Tapi kemudian gereja melihat bahwa saya ada yang banyak yang tolak, makanya saya dipilih kembali oleh Raya untuk periode kelima. Ini sudah periode menjadi penatua. Tapi kalau di YouTube itu saya pakai evangelis untuk supaya pelayanan penginjilan. Tapi saya adalah seorang penatua yang melayani Tuhan. Ini satu hal yang kemudian membuktikan bahwa saya dan saudara juga memiliki roh yang sama, itu Roh Kristus yang terus melayani dan memberitakan firman Tuhan, yang juga bisa mengadakan perkara mujizat. Karena itu sumbernya hanya satu, Dia Yesus Tuhan. Tuhan tidak melihat yang PTB yang lain itu, tapi iman kita yang adalah iman kepada Dia. Iman yang seperti Abraham yang terus melangkah dan terus menikmati lawatan Tuhan, tetap teguh dengan Tuhan. Maka itu kita harus terus hidup ini. Memiliki iman itu, sebenarnya iman itu yang sederhana. Seperti contoh, yang penting lu ikut dia punya mau. Hanya sepotong saja yang sederhana, lu bisa. Tuhan Yesus kan hanya contoh yang sederhana. Tapi dia tidak dikasih lu pikiran itu ataupun cara berpikir itu menjadi blank ataupun yang berat. Contoh dia bilang, lu iman sebesar biji sesawi saja, lu bisa pindahkan ke gunung. Dia ambil hanya biji sesawi, tapi dia bisa menunjukkan bahwa lu bisa pindahkan itu gunung, bisa terjadi. Itu dia tunjukkan. Sederhana, kita bisa memberikan hal yang sangat berdampak dan luar biasa. Bapak saudara kasih, hari ini malam pertama saya cukup 1 sampai ini, tapi saya mau kasih ilustrasi begini. Ada satu cerita, namanya Paimon. Paimon berarti di Jawa ya, cerita di Jawa. Paimon ini dia orang buta huruf, maaf dia buta huruf. Dia tidak sekolah. Satu ketika dia pergi Pak Pendeta, dia bilang begini, Pak Pendeta, tolong dulu pergi berdoa karena ada sakit. Dia hanya bilang ada sakit. Jadi Bapak Pendeta pakai pakaian seperti begini, lengkap, dasi. Kemudian ini dia jemaat yang tersayang, ya tanah toh. Jadi dia pakai sepatu gereja semua. Kebetulan langgar di sawah. Jadi pada saat dia langgar di sawah, dia sempat terpeleset jatuh dan kemudian ini lumpuh semua. Tapi karena dia ini untuk dia punya hamba yang tanah ini, yang sayang ini, dia pergi. Sampai di sana dia lihat tanah ini sementara di petangan begini untuk Bapak Pendeta. Istrinya juga ada standby, anak-anaknya juga standby. Dia punya bapak mama juga standby, tidak ada yang sakit. Bapak Pendeta bilang begini, pegang Alkitab datang. Ini apa? Paimon, siapa yang sakit? Dia bilang begini, dia tunjuk di 4 sapi yang sementara tidur di situ. Bapak Pendeta bilang apa? Siapa yang sakit? Dia tunjuk sama dia. Dan dia betul, dia tunjuk saya yang sakit sapi. Ternyata sapi itu betul ada 4 ekor yang sakit.
Yang itu penyakit antar tuh, ingus meleleh Oh iya. pada tengah. Jadi pada saat itu dia pergi, sementara dia itu Pak Pendeta karena sakit terlalu mana di sini, dia bilang begini. Mana boleh pas saya berdoa, dia pegang Alkitab begini, dia menghadap ini satu pembagian ini pesta sini, dia bilang begini. Dalam nama Tuhan Yesus mati begini. Satu, yang kedua sampai empat. Dalam nama Tuhan Yesus mati hidup. Setelah itu dia pakai ini, dia kasih lagi pendas. Habis itu dia malam. Pak Pendeta, ini tadi ini Meto suruh siap ini teh di situ. Kita memang tadi di gereja sana, Pak Pendeta suka kasih karena hari sakit. Ceritanya dia Bapak Pendeta pulang dan Pak Mon ini ternyata pada saat Bapak Pendeta pada datang ternyata di sapi yang tadi mati hidup semua. Dia siap ini syukur dari Bapak Pendeta di bawah antara. Ini ubi kayu, padi yang diisi, dia bawa ke Bapak Pendeta. Ternyata saudara kasih Tuhan ceritanya, dia sampai di halaman Bapak Pendeta itu orang sudah pasang tank. Dia dengar suara, dia tanya kenapa ada tank di sini. Dia bilang Bapak Pendeta sudah mau mati. Tinggal hitung hari, ini dokter sudah vonis mau mati. Dia pergi dari Bapak Pendeta, dia air mata jatuh. Tapi dalam pikiran ini juga saya yang berdoa ke Bapak Pendeta. Dia hanya tahu itu doa yang tadi kasih sapi. Maka dia pergi Bapak Pendeta di tempat tidur. Dia pas makan malam berdoa begini, Bapak Pendeta bilang, mau saya ke suami. Tidak, saya mau berdoa ke Bapak Pendeta. Bapak Pendeta waspada, dia pukul di testa. Dia pergi di sini, dia baik-baik, dia pukul di testa. Bapak Pendeta, dalam nama Yesus mati mau hidup ini. Habis itu, saudara kasih Tuhan. Dia balik belakang begini, menuju pintu. Pada saat dia keluar pintu, jemaat di sana teriak bersorak-sorai memuji Tuhan, menangis istri. Kenapa? Pendetanya hidup kembali, disembuhkan, mujizat terjadi. Doa dari seorang paimon yang buta huruf. Haleluya. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan bilang orang sabu yang hanya orang minta maaf Yesus, dia tidak punya. Dia punya iman. Bukti tadi itu yang lantai 5 di sana itu. Saya bilang, saya Borejoy, saya setelah ini tadi saya bayangkan, saya Borejoy pasti sama dengan Semau, karena memang saya mama dari Semau juga. Pasti saya bayangkan, ternyata saya Borejoy ini beda sekali. Ini bukti yang mereka saya yang tadi ini Rejoa semua. Tadi itu Rejoa atas sampai Gonjo bawah saya. Tapi mereka orang-orang yang kemudian saya di sana, saya tidak mau ngomong, mereka orang-orang sukses. Ini saudara, iman itu sederhana. Yang penting ikut Tuhan. Mau mati saya tetap cinta Yesus selama-lamanya. Itu begitu harus tanam di situ. Jadi orang datang berpengaruh begini, ini tidak. Kami tetap ada di gereja masih Injil Timur. Kami tetap punya Allah yang sama seperti saudara. Kami tetap cinta Tuhan. Kami ada di sini tidak pindah ke lain hati. Tetap pada Yesus Tuhan. Abraham punya prinsip demikian. Dia jalan terus mengundang terus. Dia terus masuk di dalam rencana Tuhan yang besar. Dan dia terus melangkah. Dia tidak lihat kiri kanan. Tapi dia tetap pandang kepada suatu hal yang dimana Tuhan janjikan dan dia yakin Tuhan tidak pernah ingkar janji. Haleluya. Amin. Baik, kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Saya minta untuk tim pujian ke depan. Saudara, mari kita renungkan bagian firman Tuhan ini. Saya terbatas di dalam hal memberitakan, menyampaikan. Tapi Tuhan tidak terbatas kuasanya untuk memberikan pemahaman, memberikan pengertian lewat rohnya yang berkuasa bagi saya dan saudara untuk memiliki hal-hal yang luar biasa. Dari hal-hal yang sederhana, yang mungkin hanya sebagai seorang yang hanya punya latar belakang pendidikan yang sederhana ataupun yang kehidupan sosial ataupun pencarian yang terbatas. Tapi ingat, dari hal itulah Tuhan pakai untuk menjadi alat berkat. Tuhan pakai untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, tenangkan dalam diri saya saudara bahwa saya mau cinta Yesus seterus dan selamanya. Haleluya. Belajar daripada sosok Abraham yang kemudian
saya dan saudara. Hamba Tuhan, mau pendeta, semua punya kelemahan, kekurangan. Tidak bisa sebagai manusia, hanya sebagai Allah. Tapi Tuhan adalah sanggup memakai mereka semua untuk menjadi berkat bagi saya dan saudara, untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Apapun itu bagi saya dan saudara, Tuhan sanggup. Karena Dia tidak hanya setelah disalibkan dan kemudian Dia mati dan bangkit dan kemudian Dia naik ke surga, tetapi Dia memberi, mengirim, mengutus Roh Kudus yang bekerja secara luar biasa, yang terus menggenapkan setiap firman Allah bagi saya dan saudara. Aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu janji Tuhan yang telah Tuhan nyatakan terus terjadi sampai kedatangannya yang kedua kali. Mari kita makin berdiri di hadapan Tuhan. Saya dan saudara harus ada di hadapan Tuhan. Dan kita jangan melihat saya ataupun Bapak pendeta semua hamba Tuhan. Tapi lihatlah Dia Allah Tuhan, yang kemudian Dia datang ke dalam dunia secara manusia. Dan Dia rela mati sebagai manusia di atas kayu salib. Tapi Dia adalah Allah Tuhan yang hidup, yang memberikan pemulihan, berkat dan kemenangan bagi saya dan saudara. Apapun yang menjadi beban, persoalan, masalah saya dan saudara, Dia sanggup untuk memberikan. Kalau malam hari ini ada yang sakit, ada yang mengalami beban sakit penyakit, yang dia merasa bahwa sesuatu hal tidak bisa, tapi bagi Tuhan semua itu mungkin, karena oleh bilur-bilurnya saya dan saudara menjadi sembuh. Oleh tetesan-tetesan darahnya yang berkuasa itu menyembuhkan saya dan saudara. Haleluya. Mari saudara, kita sama-sama di hadapan Tuhan. Buka hati saya dan saudara. Roh Kudus sedang bekerja secara luar biasa. Roh Kudus sedang tercurah bagi saya dan saudara. Dia telah bekerja bagi saya dan saudara. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Dia nyatakan kuasa. Dia nyatakan kuasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau ada yang saudara mau untuk didoakan khusus, silakan saudara mengambil dengan iman. Jangan lihat karena hamba Tuhan, tapi lihat kepada Tuhan. Kesembuhan, kekuatan, pemulihan itu datangnya daripada Tuhan. Dialah Tuhan yang senantiasa menyatakan itu, karena sumber pertolongan itu adalah milik Tuhan. Saudara, kalaupun saudara ada di tempat masing-masing, saudara rasakan di sana, Roh Kudus sedang tercurah, Roh Kudus sedang tercurah di sana. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh Tuhan, dapati yang sakit, ya Tuhan, dapati yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Dia rasakan di sana kesembuhan, mujizat, pemulihan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus,
sebagai suami istri, kita percaya bahwa pergumulan kita tentang masa depan anak-anak, ingat ada Tuhan yang hidup dan bekerja. Tuhan bekerja dengan caranya yang tidak bisa saya selami. Dia terus bekerja bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dia menetapkan hal-hal yang luar biasa bagi saya dan saudara. Ingat ada Tuhan, ingat ada Kristus Tuhan Juru Selamat dunia yang memberikan pertolongan bagi saya dan saudara. Mungkin bagi saya dan saudara punya bisnis, usaha dan lain sebagainya yang punya pergumulan, ingat ada Tuhan. Ingat ada semua yang Tuhan telah contohkan yang tadi, bahwa dari segala kekurangan kuasa Tuhan sempurna menyatakan bagi saya dan saudara. Haleluya. Selanjutnya nanti doa untuk beban pergumulan ini oleh hamba Tuhan Om Son untuk membawa kita dalam doa pergumulan selanjutnya. Haleluya. Kita tetap pada di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur, kami telah dilaut dan diberkati oleh firman pada malam hari ini. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang telah berhenti untuk berbicara. Pakai hamba-Mu Tuhan semakin dasar dalam pelayanan selanjutnya Bapa di surga. Baik kami semua yang hadir pada malam hari ini Bapa di surga, ketika kami datang di tempat ini Bapa di surga, ketika kami pulang tidak akan pernah pulang dengan tangan yang kosong. Setiap benih firman Tuhan ditaburkan pada malam hari ini akan menjadi bagian dalam hidup kami, akan dia bertumbuh, berbunga dan berbunga untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Setiap yang datang dengan persoalan masalah, kami akan pulang dengan membawa kelepasan daripada Tuhan. Yang datang dengan sakit penyakit, kami akan pulang dengan membawa kesembuhan. Sebab kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan kami percaya Bapa di surga, malam hari ini kami pulang menjadi orang-orang pemenang di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, memberkati Bapak Pendeta dan Bapak Pendeta yang telah membuka hati, membuka pintu ini gereja ini Tuhan, untuk kami bersama-sama memuji dan permuliakan nama-Mu. Bahkan seluruh majelis yang ada, Tuhan memberkati Bapa di surga. Pelayanan kami untuk hari esok Bapa di surga, kami taruh di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Tuhan, yang adalah sumber sukacita kami, gembala kami yang baik, sobat kami yang setia. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Setiap kita diberkati, kita sama-sama katakan amin. Silakan kita duduk kembali.